Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya, mugi-mugi kita sedaya dipun gampilaken sedaya urusane. Mugi-mugi iman Islam tetap ing dalem manah kita sedaya ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, injing mangke kita melaksanakan hak napa? Hak konstitusional. Mempunyai hak untuk memilih. Monggo sedaya milih nggih. Kala dalu niku radosan niku rawame sedaya wangsul untuk menunaikan haknya. Menunaikan haknya milih. Dalam kepemimpinan itu memang kepemimpinan yang ideal itu yang baik. Yang baik, yang baik. Kepemimpinan yang baik itu penting. Tapi kalau tidak ada yang baik, maka ada pemimpin itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Konsepnya begitu. Jadi pemimpin yang baik itu harus kita cari. Tapi lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Sehingga tidak ada alasan kita tidak memilih pemimpin. Jadi jangan sampai kita golput, tidak milih. Yang kita pilih ini kalau kita orang Surabaya cuma 2. Gubernur nomor kali wali kota. Gubernur sedoyo niku kaum hawa. Semuanya ibu-ibu niki musim mak-mak. Ya, calon pertama mak-mak, calon kedua ibu-ibu, calon ketiga mbok-mbok. Jadi lengkap sudah. Bapak-bapak minggir sih bapak-bapak. Monggo dipilih wis. Pokoke kudu milih wis. Pilih ae wis. Daripada ndak ada pemimpin itu lebih baik ada pemimpin. Tapi mosok sih telu gak ono sing apik. Semua orang pasti ada jeleknya. Tapi cari ditimbang-timbang mana yang terbaik dari yang ada. Nih sing kota cuma 1. Pak Erik mawon. Mosok Pak Erik kalah karo Bumbung Kosong. Lebih baik sampean nyalono dhewe iki gak milih. Nek Bumbung Kosong berarti kan pimpinane jelek. Ben monggo mangke dipilih mawon medal sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Diceritakan saking Abi Sa'idil Khudri. Qala dawu sapa Abi Sa'idil Khudri. Qala ngucap sapa Abi Sa'idil Khudri, kunna ana sapa kita iku nakhzuru ai nakhrusu wa nuqaddiru. Nahzuru ngirok-ngirokno kita kiyama Rasulillah ing jumenenge
Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dhuhri ing dalem salat zuhur wal asri lan salat asar. Fahazarna mongko ngira-ngiraaken sapa kita qiyamahu ing jumenenge Kanjeng Nabi firraqataini ing dalem rong rakaat al ulayaini kang pertama minadz zuhri saking salat zuhur qadra sekirane alif lam mim tanzil surat as-sajdah wa fil ukhrayaini lan ing dalem rakaat kang nomor 3 lan nomor 4 wa fil ukhrayaini al ulayaini minadz zuhri kunna nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asri fahazarna qiyamahu fir raq'ataini al ulayaini minadz zuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayaini lan ing dalem rakaat nomor 3 lan nomor 4 dua rakaat yang terakhir qadron nisfi min dzalik sekirane setengah saking alif lam mim tanzil wa fil ulayaini lan ing dalem rong rakaat sing pertama minal asri saking salat asar ala qadril ukhrayaini minadz zuhri ing atase sekirane rong rakaat terakhir minadz zuhri saking salat zuhur wal ukhrayaini dan dua rakaat terakhir salat asar min dzalik saking dua rakaat pertama salat asar. Nah. Wa an Abi Sa'idil Khudri diceritakan dari Abi Sa'idil Khudri beliau mengatakan kunna nahzuru qiyama Rasulillah kami memperkirakan berdiri salatnya Nabi fid dhuhri di dalam salat zuhur wal asri dan salat asar. Berarti ngadeg niku maca napa? Fatihah dan surat. Bagaimana panjangnya perkiraannya? Fahazarna qiyamahu fir raq'atainil ulayaini minadz zuhri qadra alif lam mim tanzil surat as-sajdah. Kira-kira berdirine Nabi di rakaat pertama dan kedua salat zuhur itu sekira membaca alif lam mim tanzil surat as-sajdah. Surat as-sajdah itu panjenengan nate maos. Insyaallah nate. Tapi pas salat nate maos niku. Al-kafiruna bulet Pak. Tapi nek dawa mboten bulet soalnya kula maca. Alif lam mim tanzil itu 30 ayat. Tetapi panjang-panjang. Kalau di Al-Qur'an ini, Al-Qur'an di depan ini, Al-Qur'an Arab ini ya, itu 3 muka. 3 muka bukan 3 hal. Ini 3 halaman. Itu ayat yang dibaca Nabi pada sekiranya ya, kira-kira sepanjang itu. Sepanjang alif lam mim tanzil as-sajdah. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Sepanjang itu. 3 halaman. Berarti panjang, Pak. Panjang. Berarti suwe, Pak, nggih suwe. Wa fil ukhni panjenengan pirang menit. telung halaman pirang menit ya. Sakit ini ya enggak apa-apa ya. Ini kan cari ini pingin niru Nabi. Bahkan
Ada hadis-hadis yang lain itu sangat panjang lagi ya, lebih dari itu. Wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dzalik. Sementara 2 rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat, itu setengah dari panjangnya surat As-Sajdah. 15 ayat berarti 1 halaman setengah panjangnya. Ayat ketiga dan keempat. Wa fil ulayaini minal asri, adapun rakaat pertama dan kedua sholat asar itu ala qadril ukhrayaini minadz zuhri, adalah sekira-kira dengan ayat yang dibaca ketika rakaat ketiga dan keempatnya sholat zuhur. Ya, berarti ya setengahnya tadi. 15 ayat dari surat As-Sajdah. 15 ayat dari surat As-Sajdah. Itu sholat asar. Adapun wal ukhrayaini min dzalik, adapun untuk yang terakhir yaitu rakaat ketiga dan keempatnya sholat asar, itu adalah setengahnya dari ayat yang dibaca pada waktu rakaat pertama dan kedua sholat asar. Nah. Faham Bang ya? Nah, di zuhur itu sekira panjangnya Nabi membaca surat itu adalah ayat As-Sajdah. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua. As-Sajdah itu 30 ayat, kalau di lembaran itu 3 lembar persis. Kalau saya buka itu 3 lembar persis. Rakaat ketiga keempatnya sekira panjangnya setengah dari ayat Sajdah, yaitu 15 ayat. Panjangnya segitu. Untuk sholat asar itu sepadan, kira-kira panjang yang dibaca sepanjang 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur, yaitu setengahnya rakaat pertama dan kedua sholat zuhur, yaitu 15 ayat dari As-Sajdah. Nah, rakaat ketiga dan keempat kira-kira panjangnya berdirinya Nabi itu adalah setengahnya dari rakaat pertama kedua sholat asar, yaitu 7/2 berarti 3 ayat ya. Apa itu 7 ayat? 7 ayat dari surat As-Sajdah, artinya 1 halaman. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu status hadisnya pun nomor wahid pun ya. Artinya yang sahih sudah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa secara letterlek ya, secara lafzi, secara lafaz, berarti rakaat ketiga dan keempat itu Nabi pun juga membaca surat, ayat-ayat pendek. Ini dari pengertian dari lafaz, pengertian dari lafaz. Kenapa dikatakan begitu? Karena ini tadi buktinya, sholat asar itu panjangnya sepanjang Nabi membaca setengah dari ayat As-Sajdah, yaitu ukurannya setengah dari ayat Sajdah pada sholat zuhur. Berarti Nabi membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Ini panjenengan rakaat ketiga keempat itu masih baca ayat pendek mboten? Kesuwen Pak. Kesuwen.
Kesuwen. Ayat sing iki sing rakaat pertama kedua wae. Asar 3 ke 4 panjenengan pakai ayat pendek no mboten? Mboten. Ya panjenengan gak tahu diajari ngono, Pak. Memang hadirin ini secara lafadznya demikian. Tapi ada yang memaknai lain. Memaknai lain bahwa ini kan kira-kira berdirinya. Kira-kira berdirinya itu sepanjang itu. Selama itu. Lah, selama itu nih gak digawe maca Al-Qur'an itu maca apa Pak kan gitu. Bisa jadi ada yang mengatakan bisa jadi panjangnya Nabi berdirinya Nabi itu baca Fatihahnya ditartilkan yang seenak-enak mungkin gitu ya. Karena tidak dengar ayat zuhur dan asar itu. Sehingga sahabat-sahabat itu hanya memperkirakan saja. Kira-kira panjangnya sakmene lho. Aku biasa maca ayat alif lam mim sajdah itu sakmene panjangnya. Sehingga jadi ukuran. Ya. Nek riyen niku kan ukuran niku kan mboten enten ukuran sak meter 2 meter lah. Sak bau terus apa maneh. Nah, nek Pak Drinyo ngoten ya nang ngene sawan niku kan apa? Sak bau. Sak piro sak bau niku. Sak ru lah, sak ru sak piro. Gak ono ukuran paten sak meter 2 meter. Nah, biyen nggih ngoten. 2 menit apa 3 menit, gak ono jam biyen niku. Jadi panjangnya kira-kira disamakan dengan bacaan ayat. Sehingga orang yang memaknai dari hadis ini bukan berarti ayat yang berdiri di rakaat ketiga keempat itu adalah baca ayat, tetapi Fatihahnya dipanjang-panjangkan. Sak piro to wong yo 7 ayat dari alif lam mim sajdah. Sehingga masih tetap kemungkinan itu ada, ya, kemungkinan itu ada. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini tidak menutup kemungkinan memang rakaat ketiga keempat itu bisa digunakan untuk baca surat-surat pendek. Bisa jadi demikian. Nah, tetapi di dalam fikih, ulama itu membuat formula untuk bacaan-bacaan itu, bacaan rakaat pertama kedua setelah Fatihah itu surat. Rakaat ketiga keempat itu tidak pakai surat. Tetapi tidak menutup kemungkinan jikalau panjenengan pingin moco maneh di rakaat ketiga keempat, tidak apa-apa. Kenapa? Seperti dasar dari hadis ini. Paham ya? Jadi Pak, aku di rakaat ketiga keempat, aku pingin moco Al-Quran nih. Gak apa-apa. Ya. Hanya di berdiri itu boleh baca Al-Quran. Nanti ada hadis berikutnya. Tidak boleh pada waktu kita rukuk, karena saking cintanya, rukuk itu dipakai untuk baca Al-Quran. Ketika sujud dipakai baca Al-Quran. Ketika duduk di antara dua sujud baca Al-Quran. Tidak boleh. Ada hadis berikutnya nanti. Kenapa? Makomnya untuk baca surat-surat pendek itu ada pada berdiri. Pada saat berdiri. Sehingga dari uraian hadis ini panjenengan pingin misalkan di rakaat ketiga keempat soalnya panjenengan apal Al-Quran, pingin ngelalar Al-Quran, ya 3 keempat diisi setelah Fatihah maca ayat Al-Quran. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hal ini. Ya. Ini pertanyaan dari akhir pengajian kita minggu kemarin. Bolehkah kita membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga keempat? Boleh atau tidak? Nah, ini hadisnya. Ya, ini hadisnya. Tetapi formula aturan yang ada di fikih memang biasanya hanya rakaat pertama dan kedua. Ya, rakaat pertama kedua. Ketiga keempat tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi. Ada yang memperkirakan
Panjangnya Nabi itu bukan karena perkiraan Nabi baca ayat, tetapi bisa jadi ayatnya dipelan-pelankan, diresapi sehingga Nabi sepanjang itu. Ya. Tapi dari lafadznya hadis ini boleh. Nah, sehingga nggak usah ono sing nyala-nyala nomane. Kok rakaat ketiga kok sih maca Al-Qur'an maneh. Kok cek dawa maca apa maneh. Nggak usah ngono ya. Dengan kita ngaji ini kita bisa tahu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama. Wa'an Sulaiman bin Yasar. Diceritakan dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini sahabatnya Atok bin Yasar. Jenengan nanti pireng nami Atok bin Yasar. Ibu-ibu mesti hafal. An Atok ibni Yasarin angka bil akhbar. Terus qala 'allamani abit Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Teng pundi niku? Tiba. Lah Sulaiman bin Yasar ini dulure Atok bin Yasar. Beliau ini adalah tergolong napa niki? Tabi'in, tergolong tabi'in. Ya. Tabi'in itu orang yang tidak, napa tabi'in itu napa Pak? Napa tabi'in? Nen? Nabi enten sahabat. Napa sahabat niku? Orang yang hidup di masa Rasulullah atau orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan mukmin gitu dan mukmin. Kalau tidak mukmin Abu Jahal berarti ya sahabat berarti. Jadi orang mukmin yang bertemu dengan Rasulullah atau hidup sejaman dengan Rasulullah. Lah tabi'in itu orang yang hidup tidak semasa Rasul. Ya, tidak semasa Rasul. Beliau hidup semasa sahabatnya Nabi. Ya, ini sahabat Nabi sentek, ya. Tabi'in ini ulama yang nomor 3 itu ya. Terus berikutnya itu namanya tabi'in. Nah, itu. Tabi' itu orang yang mengikuti. Wa'an Sulaiman bin Yasar, diceritakan dari Sulaiman bin Yasar. Qala, kana ono sopo fulanun wong lanang, yutilul ulayaini minadz-zuhri, dawaaken 2 rakaat yang pertama minadz-zuhri dari salat zuhur, wa yukhaffiful asra, dan meringankan bacaan ayatnya di salat asar, memendekkan, artinya ya setengahnya dari itu. Wa yaqra'u fil maghribi, dan membaca di sholat maghrib biqisoril mufassali, dengan ayat-ayat pendek yang terpisah-pisah. Wa fil isya'i, dan pada sholat isya biwasatihi, dengan tengah-tengah dari surat-surat yang terpisah-pisah. Wa fis subhi, dan pada waktu sholat subuh bitulihi, dengan surat-surat yang panjang yang terpisah-pisah. Faqala, maka dawuh, maka ngucap sopo Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah, ma shallaitu ora salat sopo ingsun wara'a ahadin ing burine wong suwiji-wiji asbaha, kang nyerupani salatan ing salat bi Rasulillah, apani salatan salat di Rasulillah kelawan Rasulillah min hada, saking dari ini. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin sahihin. Ini Atok bin Yasar ini mengetengahkan sebuah hadis. Dulu itu ada orang laki-laki yang membaca kalau sholat itu, sholat duhur itu membaca surat-surat yang panjang.
Kalau sholat asar itu agak ringan, agak pendek, artinya setengahnya dari sholat asar. Wa yaqra'u fil maghrib, dan pada waktu sholat maghrib, isya, subuh, itu membaca surat-surat yang terpisah-pisah, surat-surat pendek yang terpisah. Menurut ulama surat-surat pendek yang terpisah itu mulai dari surat As-Saffati Saffa, Faz-Zajirati Zajra, Fattaliyati Dzikra. Itu di surat setelah surat Yasin, yaitu juz ke-23 sampai terakhir. Surat pendek-pendek tapi terpisah-pisah. Nah, itu namanya surat Al-Mufassal, ya, Mufassal, surat yang terpisah-pisah, pendek-pendek terpisah-pisah. Nah, ketika maghrib beliau itu membaca surat-surat itu. Surat-surat yang terpisah-pisah itu tapi yang paling pendek-pendek. Ya seperti kita lah, juz amma itulah ya. Juz amma dipek sing kul wallahu ahad bisa. Nah, iya bener. Padahal juz amma iku ora sing dawa nggih. Ana sing wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta tuwa. Pak bulet gak ketemu-ketemu, Pak. Wong sing pendek kadang bulet ya. Ya gak apa-apa jenenge ayat itu sunnah nggih. Tapi kira-kira begitu. Isya itu tengah-tengahnya. Monggo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Monggo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat napa? Tabarok diwaca. Apa? Nek ono kene kira-kira ditinggal wong ya, tinggal jamaah. Tapi nek imami suarane enak, Pak. Sing hafal Quran ya enak. Ayo panjenengan diimami Ustadz Sanuri, diimami Yai sinten? Yai Ali Aziz, ayo panjenengan pingin cepet melayu dah. Masih yo dawa yo gak krasa. Bareng sing imami Pak Ma'ruf. Wah, cek dawa-dawa, Pak. Oh, bulet ae ngene. Gak dawa-dawa. Malah niku nggih pendek-pendek ae, soalnya apal sing pendek nggih. Nggih. Wafis subuhi, dan pada waktu sholat subuhnya yang panjang tapi ya surat pendek-pendek itu. Faqala Abu Hurairah mengatakan begitu itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tidak ada sholat yang serupa seperti orang itu ya yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itu persaksian dari Abu Hurairah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu dua hadis yang kita bahas pada hari ini. Intinya yang kita baca pada hari ini adalah sholat asar itu lebih, sholat duhur itu paling panjang. Ada kesempatan panjenengan misalnya tidak ada kesibukan, didawawakno ya gak apa-apa. Nabi seperti itu. Ya. Kalau sibuk ya enggak usah, mampune kita. Asar itu setengah dari panjangnya sholat duhur. Kalau sholat maghrib, isya, dan subuh yang ayat-ayatnya dikeraskan itu sing pendek-pendek, ayat sing pendek-pendek itu, mulai dari juz 23 ke bawah itu. Monggo dipilih. Kula maca sing juz 23 mohon Pak. Yasin itu juga saya baca boleh. Boleh ya. Hari ngono meneh sampean diseret karo Pak Hadi. Jok terusno ngono ya. Terusno. Nah, nomor kali yang kita baca ini kita tahu bahwasannya ada kemungkinan ya bahwa di rakaat ketiga dan keempat itu kita dibolehkan membaca ayat-ayat selain dari surat Al-Fatihah.